Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Azza Syam. Jangan lupa tersenyum karena senyummu adalah sedekahmu. Di sini saya akan menceritakan kisah teman saya yang mungkin karena kenyamanan atau privasinya dia namanya disamarkan menjadi Imam. Langsung saja kita ke ceritanya, gak usah lama-lama. Pada awalnya liburan sekolah sudah semakin dekat. Teman saya yang bernama Imam berpikir untuk melaksanakan liburan dengan trip. Ia mengajak kedua temannya, yaitu Adun dan Jai. Mereka bertiga berunding akankah kemana trip ini. Setelah berunding-runding tempat yang akan dikunjungi, pada akhirnya mereka memilih pergi ke Gunung Salak. Perjalanan dimulai dari berkumpulnya di rumah Jai. Dari rumah Jai ke daerah pemukiman yang dekat dengan Gunung Salak, mereka menempuh perjalanan selama 2 jam dengan sepeda. Setelah sampai di pemukiman, di situ ada rumahnya saudaranya Jai. Mereka menitipkan sepeda motor itu ke rumah saudara Jai. Setelah itu mereka langsung pergi ke base camp untuk melakukan pendaftaran. Di pos base camp, di sana mereka bertemu seorang kakek. Apakah kamu naik bertiga aja? Hati-hati kalau naik bertiga. Dan jangan bawa apapun selain sampah ya cu. Bersihkan niat kotor kalian. Hati-hati di jalan. Di situ Imam sudah merasa dalam hati, wah, ada apa ini? tapi Imam hanya diam. Yang lainnya pun tak menghiraukan kata-kata kakek itu. Setelah mereka melakukan cek di pendaftaran, mereka mencari kakek itu lagi. Ternyata kakek itu sudah tidak ada. Lalu si Adun berkata, Sudahlah, tidak apa-apa. Kita bismillah saja. memulailah mereka mendaki Gunung Salak via Cidahu. Perjalanan yang dinanti-nantikan untuk mengisi liburan sekolah mereka mungkin tidak semulus yang mereka kira. Pada saat perjalanan dari base camp menuju gerbang limbah, tidak ada satu halangan sama sekali. Mereka berjalan ke arah pos Bajuri. Di pos Bajuri, jalan yang mereka lalui terlalu berlumpur dan berlumut. Yang mereka rasakan adalah terlalu lelah, karena notabene pada saat itu Jai adalah satu-satunya pendaki yang belum pernah naik ke gunung. Jadi si Adun dan si Imam tidak bisa meminimalisir tergesa-gesanya si Jai untuk mencapai puncak. Di perjalanan, si Jai sudah merasa bahwa dia itu tidak kuat lagi untuk naik ke atas. Di situ diputuskan mereka beristirahat. Mereka mencari jalur pendakian yang sedikit landai agar mereka bisa mengistirahatkan kaki hanya untuk sejenak. Lah, disinilah kita akan mengerti apa yang akan terjadi.
pada saat duduk di situ, si Adun melihat si Jai mengalungkan satu tali pada tangannya. Tapi si Adun berpura-pura dia tidak melihatnya. Jadi si Adun hanya diam saja. Setelah itu si Adun buru-buru meminta kepada si imam bahwa kita harus melanjutkan perjalanan secepatnya. Jangan sampai di puncak pada malam hari. Mereka berjalan lagi. Di persimpangan jalan, mereka memutuskan untuk lanjut ke puncak. Tapi sebelum melangkahkan lagi, ternyata si Jai meminta hanya untuk ke Kawah Ratu saja. Di tengah perjalanan dari Kawah Ratu, disitulah Adun dan Jai mulai berdebat bahwa Mengapa kita ke Kawah Ratu? Mengapa kita tidak ke puncak saja? Ada apa di Kawah Ratu? Apa yang kamu cari di Kawah Ratu? disitulah si Jai mulai memperlihatkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Pada perjalanan menuju Kawah Ratu, yang bagian belakang adalah Jai, yang di tengah Adun, lalu yang di depan adalah Imam. Kita berjalan, tidak ada yang menengok ke belakang satupun. Lalu si Adun merasa bahwa tidak ada yang mengikuti langkahnya lagi di belakang. Akhirnya si Adun menengoklah ke belakang. Di situ si Adun melihat bahwa Jai sudah tidak ada. Mereka berteriak, Woi, Jai, kemana lu? Ketinggalan lu. tidak ada sautan sama sekali. Entah Jai hilang kemana. Di situ si imam memutuskan bahwa kita harus duduk di sini karena bagi imam mungkin si Jai masih ketinggalan di trek yang di bawah. Lalu si Jai mencoba menyusul kita. Sudah lumayan 15 menit lebih Imam dan Adun menunggu Jai, tapi Jai tidak muncul-muncul ke depan mereka. Pada akhirnya si imam memutuskan untuk kembali ke trek sebelumnya, mencari si Jai. Tapi si Adun disuruh menunggu di situ karena takutnya nanti Jai datang dan mereka berpapasan. Pada saat si imam menuju trek sebelum pos Bajuri dari arah Kawah Ratu, si imam melihat si Jai berdiri diam menatap. Tatapannya sangat kosong. Disitulah si imam mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi pada Jai. Lalu imam memukul pundak Jai. Kenapa lu di sini? Ketinggalan lu. Tapi si Jai tidak berkata-kata apapun. Dia hanya diam lalu mengikuti si imam untuk kembali ke Adun. Setelah mereka berkumpul lagi, pada saat itu gantilah posisi. Si Jai ada di tengah, si Adun ada di belakang, dan imam tetap di depan. Sampailah kita pada tebing Kawah Ratu. Di situ kami mencari jalur yang landai yang memang bisa dibuat untuk beristirahat karena kami ingin menyeduh kopi dan membuat mie gelas. Pada saat kita menyeduh kopi, tiba-tiba si Jai berdiri. Si Jai lalu berjalan ke pinggir tebing kawah. Dia diam berdiri di situ. Lalu si Adun mengikutinya dari belakang. Si Adun melihat si Jai melemparkan sesuatu ke kawah. Lalu si Adun bilang kepada si Jai, Jangan macem-macem lo ya di sini. Di sini kita cuma tamu. Jangan bawa apapun selain sampah. Tapi si Jai malah berkata, Gak usah ikut campur lo urusan gua. Ini urusan gua.
Diamlah di situ si Adun. Perasaan yang tidak enak sudah mulai muncul dari Adun. Akhirnya Adun meminta kita untuk cepat-cepat turun karena hari sudah akan maghrib. Menurut Adun, kita harus sampai di bawah dan tidak boleh menginap di Gunung Salam. Pada saat Adun sudah meminta turun, Ayo turun guys. si Jai bilang, Nggak usah, kita nginep aja di sini. tapi di situ Imam tidak menyetujui kalau mereka akan menginap di daerah Kawah Ratu. Akhirnya memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun, si Jai sering melihat ke samping kanan, ke samping kiri, seakan-akan dia masih ada temannya yang tertinggal di belakang. Padahal saat itu di belakang hanya ada Adun dan tidak ada orang lain lagi. Sampailah pada base camp. Di base camp, setelah mereka absen untuk pulang, lalu tiba-tiba si Jai menampar kepalanya si Adun. Lalu si Jai bilang dengan nada yang sangat tinggi dan mata yang melotot, Kenapa? Lo sudah ngancurin apa yang sudah gue rencanain. terus si Adun menjawab, Emang lo ngerencanain apa? Gua nggak tahu apa-apa. Gua nggak tahu rencana lo. di situ si Adun langsung pingsan dan si Jai mulai kesurupan. Pada saat si Jai kesurupan, si Jai selalu bilang, Nyawa lo tertinggal di tebing kawah. Baliklah ke sana. Nyawa lo tertinggal. Baliklah cepat. Pak-pak yang ada di pos bingung dengan apa yang terjadi di situ. Di sela-sela itu, bapak-bapak yang ada di pos mencoba menyembuhkan si Adun. Kenapa si Adun ini? Kan dari tadi dia sehat-sehat aja. Lalu si Imam merasa bahwa ada yang salah dari Jai. Jai bersikeras, dia ingin kembali. Dia lari sekencang mungkin, tapi bapak-bapak bisa menyusulnya. Pada akhirnya si Jai langsung dibawa ke rumah sesepuh desa. Siapa yang tahu bahwa sesepuh desa yang didatangi oleh bapak-bapak adalah kakek-kakek yang tadi memberitahu kepada mereka bertiga. Pada saat si Jai datang dengan keadaan yang sedang kesurupan, kakek-kakek itu hanya berkata, Aku tidak bisa menolong karena dia sendiri yang sudah melakukan apa yang dilarang. tapi di situ si Jai diberi air oleh kakek itu, lalu didoakan. Akhirnya si Jai tersadar. Lalu kita kembali lagi ke base camp. Di situ si Adun sudah sadar dari pingsannya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, si Jai tetap berkata,